Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Masih mengenai bab jenazah ya. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, hadis riwayat dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai baik kepada Abbas maupun putranya Ibnu Abbas. Anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, fil ladzi saqata an rahilatihi famata arsiluhu bima'in masidrin wa kaffinuhu fi thawbihi, muttafaqun alaih. Fil ladzi saqata an rahilatihi, tentang orang yang jatuh dari kendaraannya. Famata, kemudian ia meninggal, maka arsiluhu, mandikanlah ia, bima'in, dengan air, wasidrin, dan daun bidara, wa kaffinuhu, dan kafanilah ia, fi thawbaihi, dalam 2 lembar kain ya. Muttafaqun alaih, hadis riwayat muttafaqun alaih. Jadi orang meninggal karena kecelakaan itu tetap dimandikan ya. Jadi tidak seperti orang yang perang mati syahid, nah itu tidak dimandikan ya. Dimakamkan begitu saja, masih tetap pakai dan utuhnya. Jadi kalau orang jatuh dari kendaraan, mati tabrakan, nah gitu ya tetap dimandikan ya. Ya, jadi bima'in wasidrin, air dan daun bidara. Di daun bidara itu kalau di sini daun kelor ya. Ya, jadi daun kelor. Ya. Nah, kelihatannya sudah jarang menanam daun kelor. Nah, jadi untuk mengikuti secara syar'i itu setiap sedikit tanah yang harus nanam daun kelor, karena sekarang ekor ini. Nah, nanti ada pendapat memandikan itu airnya lalu dikasih ke bawah. Maksudnya ya biar wangi, tetapi nanti ada kelompok lain haram itu diberi kembang. Air itu akhirnya tidak mensucikan. Begitu. Nah, untuk mengatasi pendapat 2 yang ekstrem itu, ya sudah, aktual saja daun kelor. Daun kelor di samping menurut ilmu gizi konon katanya ya, daun kelor itu mengandung gizi yang sangat bagus. Maka akan sangat bijaksana. Halo. Di
depan saya Bapak mati karena nggak kerja. Nah, itu artinya kalau ada orang meninggal, ya cuma air saja, tidak ada daun kelonnya. Pemahaman secara tekstual itu lebih selamat, Terus bahkan kain kafannya itu 2 rangkap ya, jadi 2 rangkap. Nah ini nanti yang tahu, itu ya biasanya khusus hanya Pak Mudin, kalau umum tidak bisa. Nah ini harus naif. Jadi setiap jamaah masjid harus melakukan pelatihan ya, ngeruat jenazah. Nah, harus itu. Nah, nanti bisa bekerja sama dengan Unimus umpamanya. Nah, itu melakukan pelatihan jenazah. Jadi jangan sampai ngerumat jenazah itu nunggu mudin. Nah, sak kelurahanku berang pedukuan. Ndelalah ono wong mati telu. Mudine tuwa sisan. Ngedusi loro wis kesel, sing ping 3 angko bengi wae. Akhirnya kan gitu. Ini terjadi. Nah, maka setiap masjid itu harus punya perangkat itu. Ya aslinya setiap RW ya, setiap RW itu punya perangkat yang bisa memandikan jenazah. Jangan dibebankan kepada mudin secara full. Ya nek pas sedina siji ora apa-apa, mudine sehat sisan ngono ya. Nek pas siji tok wae mudine masuk angin. Ya kan yo kangelan. Akhirnya keler-keler. Ya, mati jam 6 sampai jam 6 sore belum dimandikan. Ya. Lah kalau matinya itu di rumah sakit ya karuan ya, minta sekalian rumah sakit. Nah, kalau matinya itu di rumah, tidak di rumah sakit, itu bisa menjadi persoalan. Nah, maka sangat bagus sekali lagi itu setiap jamaah masjid itu supaya ada yang mampu dan mau. Nah, untuk bisa ada yang mampu harus ada pelatihan. Nah, begitu. Ya. Wa an Aisyah, dan hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah ridha kepadanya, ya. Qalat, ia berkata, lama aratu rusla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika para sahabat hendak memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalu, mereka bertanya. Jadi yang wafat ki Rasulullah. Lalu para sahabat memandikan, tapi lalu mereka berkata, wallahi ma nadri nujarridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama nujarriduna mautana amlah. Demi Allah saya tidak tahu bagaimana memandikan jasad Rasulullah itu ditelanjangi seperti orang-orang mati kita biasanya atau tidak. Al hadis rawahu Ahmad, ya, wa Abu Dawud. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Nah, ini kebetulan tidak diberi keterangan. Lah yang namanya mandi itu yang penting aurat itu ditutup. Jadi ya tubuh kayak itu terbuka juga tidak apa-apa. Jadi jangan sampai telanjang utuh, bagian aurat juga terbuka, lah itu tidak boleh. Jadi sebaiknya bagian aurat itu ya apa, antara pusat dan lutut. Jadi ketika diiringkan ke sana, ketika itu juga harus tetap tertutup.
bagian aurat itu. Gitu. Ya, siapa saja gitu loh ya. Kadang-kadang ada memandikan itu hanya wis ditutupi pas nggon anune tok. Nggon inti kelamine tok, itu ya kurang benar ya. Jadi supaya ditutup antara lutut dan pusar. Nah, itu ditutup. Ya, cara membersihkannya kan bisa dirogoh ya, pasti rogoh di ruang tertutup. Itu. Nah, begini ini kan butuh kepintaran, butuh keterampilan. Lagi-lagi masjid ini sudah punya apa belum? Sudah ya, alhamdulillah. Gitu. Nek durung segera, karena orang meninggal itu bisa sawayah-wayah. Begitu. Wa an Ummi Atiyah, dan hadis dari Ummi Atiyah radhiyallahu anha, semoga Allah ridha kepada beliau, yaitu Ummu Atiyah. Qalat, ia berkata, dakhala alaina nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa nahnu nughassilu ibnatahu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk kepada kami dan kami sedang memandikan putrinya, putri beliau. Jadi putri beliau meninggal. Yang memandikan ya para istri Rasulullah, termasuk Ummu Atiyah. Dalam posisi begini, faqala, Rasulullah bersabda, arsiluha salasan, mandikanlah dia 3 kali, au khamsan, atau 5 kali, au aktsara min dzalika, atau lebih dari itu. Iku maksudnya kok mandi rampung pisan, mandi rampung pindo, mandi rampung telu aja ngono, gitu. Jadi artinya ya mandi seluruh takmimul badan bil mai. Setelah diratakan air ya di seluruh tubuh, lalu digosok halus sehingga tidak ada lagi kotoran, lah bisa disiram merata 3 kali atau berapa ini? 5 kali atau lebih dari itu. Yang yakin bahwa tubuh itu sudah bersih. In ra'aitunna dzalika, ya. In ra'aitunna dzalika. Kemudian jika kamu pandang perlu, 3, 5 atau lebih, gitu ya, atau lebih, itu in ra'aituna dzalika, jika kamu memandang perlu. Nah, peng telu tok memang wis resik. Nang rumah sakit ngono ketok ya wis resik, disemprot kok seruan gitu, kosoke semprot. Nah, airnya sudah ada pembersihnya di rumah sakit. Rumah sakit yang tenanan gitu ya. Terus bimain wasidrin, dengan air dan daun bidara. Daun bidara kuwi mau nek dalam bahasa Jawa daun widoro. Lah daun widoro itu ya saya tidak tahu, tapi tahu saya sejak kecil melihat itu daun widoro itu ya daun kelor. Gitu, daun kelor. Itu yang untuk campurannya. Wajana fil akhirati, kemudian jadikanlah di siraman yang terakhir kafuron, dengan kapur. Nah, kafuron ki bahasa Arab ternyata. Kafuron itu maknanya kapur, terus diarani barus. Kapur berasal dari daerah Barus, ngono kuwi.
Barus itu mana? Tapanuli, Kalimantan. Banyak artikel di YouTube itu diantara pohon surga yang hidup di bumi, satu diantaranya adalah pohon kapur barus ini. Kemenyan, di Sumatera. Nah itu pohon yang baunya wangi. Oh kan gitu. Entah kok tidak ada yang mengatakan daun terunyan. Karena di pohon terunyan sana bener-bener itu mayat tidak berbau itu. Ya. Lah apa? Tapi tidak ada yang mengatakan, setahu saya ini termasuk pohon surga yang hidup di bumi. Gitu. Di antara beberapa komentar ulama, pohonan surga yang hidup di bumi itu kapur barus. Kapur berasal dari barus. Barus itu tapanuli. Ya. Jadi perdagangan kapur barus mulai dari Cina, lalu Eropa, lalu ke Damaskus, lalu ke Mekah, sampai Yaman, itu ya kapur barus iki. Maka perhubungan dagang itu sejak zaman dulu kala itu Sumatera, Palembang itu sudah ada. Di dalam sejarah itu sudah ada. Ini dagangannya ya kapur ini. Lalu jadi kapur barus. Kemajuan teknologi ya lalu banyak sekali kan gitu ya. Karena apa ya? Ilmu kimia ya. Perkembangan ilmu kimia sekarang rasa saja sudah disintesis gitu. Rasa gulai ayam ngono kuwi ora ana gulai ayame blas ora ana. Tapi dengan unsur-unsur tertentu itu rasanya kaya gulai ayam. Rasa sambal bawang ning nggon mie ayam kuwi lho, ning nggon mie itu kan wis rasa apa bae kan ana. Padahal blas ora ana barange kuwi. Ya ta. Rasa soto, bumbu sotonya ora ana, tapi semuanya sintetis. Karena itu wewangian pun juga. Wangian itu kalau di tempat penjualan wangi itu ono alfu zahra ngono kuwi. Alfu ki 1000 zahra ki bunga. Baune 1000 bunga njuk kaya ngopo ngono kan gitu. Jadi campurannya sekarang itu ilmu kimia sudah sangat luar biasa. Apa saja bisa dibuat dari segi aroma maupun rasa. Nah, sehingga ya mungkin ya di rumah sakit itu orang nganggo daun bidara sudah orang ono tak lihat umpamane rumah sakit tertentu ono ra bidarane ora ono. Nah neng gone penjualan sana penjualan kembang wong mati di mana itu Kalisari kuwi ono ora sing ngedol daun kelor ora ono gitu. Nah sehingga menggunakan sintetis bisa ya. Mungkin di lembaga-lembaga resmi kayak rumah sakit itu sudah tidak menggunakan daun kelor secara alami, tapi sudah menggunakan sintesis. Yang penting itu bisa menetralisir bau yang kurang sedap terhadap mayat. Apa meneh nek wis lorone wis suwe, lengopene ora patek kan gitu ya. Apalagi sakit karena gula melonyoh kabeh kan gitu kan baunya kan kurang enak. Maka disiram dengan air bidara dan kapur bagian akhir itu tidak lagi berbau yang kurang sedap. Jadi intinya begitu. Nah, au syai'an min kafurin, atau sesuatu dari kapur. Nah itulah sintetis kapur itu. Sintetis kapur itu bisa sesuatu dari kapur. Apa saja yang bisa menetralisir ya, maka yang bagus itu artinya sintesis dari kampus. Falamma faragna adzannahu, maka setelah selesai ya kami selesai memandikannya, kemudian adzannahu
ya dia mengizinkan kepada kami, manggil kepada kami, fa'alqa ilaina hiqwah, lalu memberikan kepada kami untuk meletakkan untuk meletakkan apa jenenge tutup hikwah ki tutup dengan kain. Faqala asy'irnaha iyahu, kemudian beliau bersabda itu asy'irna iyahu, jadi tutuplah dia dengan kain fa'alqa ilaina hikwah, lalu memberikan kain, lalu faqala asy'irnaha, tutupilah dia dengan kain. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, ibta'na bima yaminiha wa ma'adhi'il wudu'a minha. Wa fi lafdhinil Bukhari fadadarna sya'raha thalatha qurunin fa'alqainaha khalfaha. Kemudian di dalam satu riwayat ibda'na bimaya miniha, memulai memandikan itu yang bagian kanan-kanan, wa mawadi'il wudu'a, dan bagian tempat-tempat wudu, minha, dari tubuh itu. Jadi memandikan mayit itu yang pertama-tama itu yang disiram, yang dibersihkan itu tempat-tempat wudu. Mawadi'al wudu'ah, tempat-tempat wudu. Jadi tidak diwudui gitu loh. Umumnya kita melihat itu setelah dibersihkan kotorannya, kuku-kuku gitu dibersihkan, lalu diwudui. Lah itu sebetulnya kurang pas, karena di sini ada kata-kata mawadi'il wudu'a, panggonane wudu. Jadi yang disiram itu adalah wajah dulu gitu ya. Setelah wajah dulu, lalu tangan kanan 3 kali, lalu tangan kiri, lalu ya pokoknya tempatnya wudu. Jadi bukan diwudui. Lah bedane piye? Nek diwudui engko terus duwe niat nawaitul wudu'a. Lah nek natul wudu'a lah engko terus nawaitul husla. Kamu ka perintahe mengedusi. Nawaitul wudu'a wal husla, ya susah. Nawaitul wudu'a tsumal ghusla, ora ana sing marai. Bukan gitu. Jadi yang penting itu disebut nama Allah gitu. Menggunakan nama itu kadang-kadang sering kesulitan. Jadi sudahlah, ikuti sajalah, tidak usah menafsir-nafsir sing malah keliru. Gitu. Jadi tata urutannya dibersihkan dulu kotoran-kotorannya yang ada di kuku-kuku ya, ada di mulut barangkali kalau ada kan ngiler-ngiler barangkali, atau di tempat pembuangan, bersihkan dulu. Setelah bersih baru disiram tempat-tempat wudu. Setelah itu lalu disiram tubuh kanan dulu. Setelah itu kiri dulu. Lah nyiramnya itu bisa 3, bisa 5, atau lebih dari itu. Karena yang tekstual itu 3 dan 5 itunya artinya angka ganjil, maka jumlah siraman itu sebaiknya ganjil. 5, 7 atau 9. 8 tidak boleh.
Ya boleh, au aksara dzalika, atau lebih dari itu jika kamu perlu. Nah, itu menjadi lebih dari itu kalau orang itu jatuh tadi loh. Jatuh dari sakit, atau orang yang saya lihat itu paru-paru, sakit paru-paru. Itu saya melihat orang jatuh itu sudah dimandikan bersih, sudah lama, darah masih mengucur terus. Iya, darah itu masih mengucur. Iki piye toh? Sudah 2 jam, sudah tidak bernapas sama sekali, jantung sudah tidak berdetak, tetapi itu darah tuh masih, sehingga sampai di rangkap itu pernah saya menyaksikan gitu. Kemudian orang yang sakit paru-paru, sakit paru-paru, itu sudah dibersihkan, dari satu kota, wong kota toh biasa dimakamkan neng desa. Jadi desa makamnya peti. Langgone desa Islam tradisional, haram dipeti, harus dilepas. Begitu dilepas itu darahnya masih belabar. Iki rada aneh aku. Karena dibawa ya, mulai dimandikan, dibawa dari kota ke desa itu cukup jauh. Lalu sampai di desa itu masih diupacari lagi, ya ada disolati lagi kan gitu. Lalu antara masjid dan makam itu masih dibawa lagi, berjarak setengah kilo juga ada. Ketika peti tadi itu dibongkar itu ternyata darah masih. Nah, kalau sudah begitu ya sudah harus apa adanya. Harus apa adanya. Karena secara normal juga sudah dimandikan berulang kali, juga sudah bidadari, juga bidara, juga sudah air kapur. Lah bagaimana lagi? Jadi kalau memang sulit seperti itu ya sudahlah dimakamkan apa adanya. Wajahnya? Ora percaya. Dimandikan lagi. Ya, nek rumah sakit itu sudah diupacarai cara Islam. Sampai di rumah kok dimandikan lagi, lah itu namanya tahsilul hasil. Ya. Itu tahsilul hasil, kecuali keluarga itu menyaksikan dan salah cara memandikan. Nah, itu bisa diulang. Iya, meskipun jenazahnya sudah bersih. Lah pono cara memandikan salah. Secara tekstual ono. Secara tekstual ono. Nah, hadis ini kan walafdzul lil Bukhari ya. Tadi wabil Bukhari fadzarna sya'raha ya. Kemudian kami mengikat rambutnya 3 ikatan dan kami letakkan di belakang ketika rambutnya panjang. Nah, itu apa artinya? Ada yang memandikan itu salah, bertambah-tambah. Artinya begini, saya pernah melihat sebelum memandikan sudah dibersihkan, itu diwudhui. Setelah diwudhui selesai, diwudhui lagi. Lah ini kan salah ini. Nah, kalau keluarga itu saklek iki salah ngono ya. Itu bisa dimandikan lagi. Karena teks hadis itu
ya dikapak-kapake ora ono. Cirane awali diwudoni, bar mandi diwudoni meneh, ngono kuwi bar mandi diwudoni, itu kan tidak ada. Ya ini memang menentang arus ya, untuk di Indonesia menentang arus. Biasanya mudin seperti itu biasanya. Tapi ya satu dua ada mudin yang tidak seperti itu. Nah disinilah pentingnya setiap jamaah masjid itu harus ada yang bisa benar-benar bisa, ora bisa-bisaanan. Yang secara syar'i menurut ajaran Nabi begini ini harus gitu. Maka bisa diulang kalau memang tidak yakin itu. Ya. Nah karena itu rumah sakit yang berbasis keagamaan, nah, itu ya di dalam memandikan jenazah harus jangan sampai dinilai tidak bisa oleh keluarga, dinilai salah oleh keluarga. Nah karena perbedaan pemahaman itu ya bisa jadi umpamane loh, orang mati meninggal di rumah sakit Romani, itu ora diwudoni sak bubare. Lah keluarganya memandang salah, wah iki ora diwudoni, iki ya rasah, iki ngedusi kan gitu. Akhirnya dimandikan ulang. Ya haknya mereka. Haknya mereka. Gitu ya. Ya wis jenenge mazhab wis kaya ngono kuwi. Iya. Ya. Itu nggih, gitu ya. Ya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan hadis dari Aisyah semoga Allah ridha kepadanya, qalat, ia berkata, kufina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salasati abwabi bidin sahuliyatin min kursufin, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikafani 3 lembar kain putih yang bersih dari kapas. Iya, di dalamnya tidak ada gamis dan serban. Jadi hanya murni kain kafan tok. Itu Nabi. Lalu bagaimana? Jadi laisa fiha qamisun, tidak ada di dalamnya itu serban, wala imamatun, dan juga tidak ada laisa fiha qamisun, tidak ada di dalamnya itu gamis, wala imamatun, dan juga tidak ada serban. Muttafaqun alaih. Nah ini kemudian bagaimana? Itu ya standar, Kanjeng Nabi begitu, 3 helai, ora usah nganggo gamis, ora usah nganggo serban. Nanti itu ada uang sing biasanya haji, nanti wasiat aku kok nek mati nganggo kain ihram, terus dokoni serban kuwi wasiat. Lah nanti apa yang memandikan ahli warisnya tidak berani melanggar wasiat itu. Itu kalau kita lihat kemanfaatannya, itu gamis karo serban itu kan lebih bagus dilungsurke, diwariske orang. Ketika dilungsuri gamis, dilungsuri serban itu kok dienggo salat, kan melu entuk pahala. Itu termasuk sedekah jariah. Serban kuwi dienggo salat luhur, nganggo serban kuwi. Asar, maghrib, isya, subuh sedina kuwi ping 5, kan melu entuk terus. Apalagi kalau serbannya itu orang kiai yang sudah besar begitu kan, mempunyai nilai tambah. Wong artis we pakaiannya dilelang lah mahal, kayak gitu. Iya. Cerita-cerita di daerah itu untuk
diparingi serban karo ulama besar itu kan bangganya luar biasa, senengnya orang bangganya ya, senengnya luar biasa. Sudah ada perasaan-perasaan yang sifatnya ya gaib, nah seperti itu. Nah, jadi lungsuran gamis, lungsuran serban itu akan jauh lebih manfaat kalau diwariskan orang ahli ibadah, begitu, daripada pendem. Gitu. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, hadis dari Ibnu Umar, semoga Allah ridha baik kepada Umar bin Khattab maupun anaknya Abdullah bin Umar. Qala Abdullah bin Umar berkata, ya aduh gatel wae. Lama tuwfiya Abdullah ibni Abi lama tuwfiya, ketika wafat fi Abdullah ibnu Abi, yaitu Abdullah ibnu Abi, Ja'a ibnuhu, maka datanglah anaknya Abdullah tadi, ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu ia berkata, a'tini qamisoka akfinhu fihi. Rasulullah, berilah kami gamismu agar aku untuk mengkafani ia. Fa'atahu iyahu, kemudian Rasulullah memberikan kain gamis itu kepadanya. Nah, jadi Abdullah itu dikafani menggunakan gamisnya Nabi. Lalu bagaimana dengan hadis yang tadi? Begini, orang yang punya gamis kuwi biasane siji tok apa rangkep-rangkep. Jadi aja terus dirangkepi gamis nganti telu, ngono ki ya aja. Gitu. Sorban juga demikian. Apa mana ada orang ya rodok dianggap ustadz sithik ngono wae ya. Seperti saya begini, wong haji yang oleh-oleh ya serban gamis itu masih rada lumayan itu ya kan gitu. Ya nanti ya takwah ke wong meneh kan gitu. Itu jangan sampai akhirnya orang meninggal itu dikafani pakai serban. Sangat banyak. Jadi intinya jangan sampai si mayit itu hanya dimakamkan dalam keadaan telanjang, itu jangan. Jadi yang penting ditutup. Karena nanti ada dalam hadis lain itu seperti filsafat sarung, diunggahke dhuwur ketutupan sikile ketok, didunke sikile ketutupan dhuwure ketok, akhirnya disambung pakai kloso, cara kan gitu. Tikar ya, itu ada ya peristiwa demikian itu. Jadi intinya tertutup. Lah kalau gamis itu pasti bagian kaki kelihatan. Nah, gitu harus ditutup seluruh tubuhnya. Nah, gitu. Masih? Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hadis dari Ibnu Abbas, semoga Allah ridho kepadanya. Anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, albisu min thiyabakumul bayadho, thiyabikumul bayadho, pakaikanlah dari pakaianmu itu yang putih. Fa innaha min khairin thiyabikum,
sesungguhnya pakaian putih itu adalah yang paling baik dari pakaianmu. Wa kafinu, dan kafanilah fiha, dalam kain putih itu tadi, mautakum, orang mati di antara kamu. Nah, karena itu kain kafan itu harus selalu putih, itu yang paling baik. Nah, nek ora ono yo kain berwarna. Tapi aja nganti ekstrem. Karena nek wong iki partene PDI pathokane abang, partene Golkar pathokane kuning, pathokane apa jenenge PAN pathokane biru. Itu ada itu. Makam di Pantura itu begitu itu. Zamane pemilu ngono-ngono iki pathokan kok abang kuning ki apa. Ya itu janganlah ya. Jangan sampai begitu. Partai kok digawa mati. Itu ya jangan. Engko aja-aja kafane ya kuning, kafane ya biru, kafane ya abang. Janganlah gitu ya. Jadi setiap umat Islam apapun partainya itu ya putih. Lan pathokane aja duwe warna-warna. Sampai sekarang dengan bisa lihat itu. Ya di makam-makam di Pantura itu masih bisa. Itu kan tidak kurang bijaksana. Ya sudahlah, kayu warnanya apa ya alami kayu itu saja begitu. Jadi partai jangan dibawa sampai mati. Itu. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.